proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah seringkali menjadi cermin dari masa lalu kita. Namun ada kalanya, sejarah diputar balikan dengan kenyataan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Kita bersua kembali dengan channel kami. Kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini kami akan menayangkan penjelasan dari anggota DPR RI kita. Yang mana Ibu DPR kita ini telah tahu, dan mendengar, serta melihat sejarah negara kita diklaim dan dipalsukan oleh segolongan. Yang notabene mereka tidak ada kontribusinya di negara kita ini. Pasti Anda bisa menebak, siapa golongan itu? Tak lain adalah golongan kaum Ba'alwi. Dari kebohongan yang sengaja disebarkan, hingga penulisan ulang yang tidak akurat. Mari kita telaah beberapa contoh dan penjelasan, bagaimana golongan ini memutarbalikkan fakta-fakta sejarah. Dan apa dampaknya pada masyarakat. Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Dia ini milik Tarif. Mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad Nisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salih. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau membaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Kawan-kawan dan pemirsa, ketika kita menyelidiki lebih dalam, kita akan menemukan berbagai contoh nyata di mana sejarah dibelokkan. Salah satunya adalah propaganda politik yang mengubah narasi sejarah untuk kepentingan tertentu. Misalnya, bagaimana golongan kaum Baalwi mengubah catatan sejarah untuk mengklaim sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, agar mereka kelihatan dan dipandang berjasa, atau menghapus kontribusi kelompok atau orang lain dari buku sejarah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Dalam akhirnya, penting bagi kita untuk bersikap kritis terhadap informasi sejarah yang kita terima. Dengan memahami bagaimana sejarah dapat dibelokkan, kita dapat lebih bijak dalam menilai dan mengkritisi sumber informasi. Mari kita terus menggali kebenaran dan menjaga integritas sejarah agar tetap akurat dan adil. Pemirsa dan kawan-kawan yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seharusnya kita warga negara yang besar, yaitu negara Indonesia, harus berbangga, sedikit banyak harus tahu dan faham tentang sejarah bangsa kita. Jangan sampai sejarah negara dan bangsa kita diobo-obo oleh satu golongan untuk kepentingan golongan mereka. Terima kasih telah menyimak dan menonton tayangan kami. Bila ada salah, kami manusia biasa, mohon maaf. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, serta komen.
Agar kawan-kawan dan pemirsa tetap menonton channel kami. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan.